terjaga lingkungan yang positif. Kenapa? Karena ini nggak cuma bicara tentang uang, ini bicara tentang apa yang bisa kita berikan untuk banyak orang. Doa saya cuma, ya semoga meskipun yang hadir cuma berapa ratus, tapi kalau ada beberapa orang yang hidupnya berubah, ya semoga aja tuh jadi amal jariah buat kita semua, betul nggak? Buat Kak Bella, Kak ya, buat Kak Shirin, buat orang-orang di balik layar dari IHB ini, buat ibu-ibu yang juga udah support kami semua. Ya harapannya itu aja sih, semoga kita ini hidup ninggalin amal jariah ya, karena kan yang di bawah tuh cuma 3 ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah, sama anak yang soleh, betul. Nah jadi kalau yang namanya duit bisa dibawa, bisa asal duitnya dipakai buat hal-hal yang baik ya. Tapi intinya yang pasti dibawa adalah ya sedekah, duit yang dijadiin sedekah. Ya saya malu lah, sedekah saya belum seberapa. Anak soleh ya, amalan anak ya, anak saya masih kecil dan katanya kalau pengen anaknya soleh bapaknya harus soleh dulu. Nah itu kayaknya masih jauh ya. Nah ya tapi minimal yang ketiga inilah yang saya bagiin. Semoga ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat buat sebagian orang dan jadi amal jariah, dan tentunya buat orang-orang di balik IHB ini ya. Di balik IHB ini banyak orang yang kerja keras ya, orang konten ya, ada orang yang ngurusin pendaftaran ya, CS itu yang dari awal pembukaan sampai sekarang gak istirahat, balesin DM, balesin WhatsApp itu masuk terus ya, aku gak bisa ini itu dibalas terus ya, mohon maaf kalau slow respon karena yang masuk ribuan. Alhamdulillah sampai malam hari ini yang bergabung sudah di atas 6.600 orang, alhamdulillah ya. Oleh karena itu saya mengundang ibu hebat semuanya yang belum bergabung, yuk gabung, gak rugi kok ya. Kalau uangnya belum ada, saya doain rezekinya ada dari manapun ya, amin, itu dari Allah ya. Kalau uangnya udah ada ya pakailah sebelum dipakai, insya Allah ini luar biasa. Itu aja Kang Ilham dari saya, makasih banyak. Bisa gitu ya, makasih banyak atas waktunya, makasih banyak sudah memandu kita juga. Ini juga insya Allah amal jariah buat dan nanti ini ada Coach Rio. Coach Rio ini adalah salah satu orang yang paling berpengalaman di Sejuta Pengusaha, ilmunya banyak sekali. Affiliate Blueprint, modul yang ibu-ibu itu nikmati ya, ada puluhan video ebook di sana, itu yang merancang adalah Coach Rio. Jadi jangan lewatkan ilmu dari Coach Rio, karena beliau ini orang yang tidak hanya sekedar ngeramein ya, ada tapi cuma rame-ramein, tapi ini adalah orang yang berjasa ya. Coach Rio ini orang yang berjasa, kalau saya bilang ini kepala sekolah soalnya ya, jadi head of education yang berjasa merancang kurikulum di Ibu Hebat Berusaha ya. Jadi kalau ibu-ibu semua ikutin kurikulumnya, insya Allah jalannya lebih mudah. Seperti itu, selamat belajar sama Coach Rio. Yang nanya kami bersaudara, ya kami bersaudara ya, itu kakak saya, Kak Ilham. Oke, makasih. Semoga sukses terus. Ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kang Andika. Tadi baru pembukaan, tapi kita udah dapat materi yang luar biasa ya tadi tentang mindset. Dan saya mau klarifikasi kalau saya bukan kakaknya ya. Itu karena efek jenggot aja mungkin yang jadi lihat lebih tua. Oke, ini alhamdulillah yang gabung pada malam hari ini sudah tembus di angka 400 orang. Keplos dulu dong kita. Tepuk tangan dulu, boleh di kolom komentar bisa dikirim aja emoji tepuk tangannya, karena kita nggak bisa tepuk tangan offline, jadi kita tepuk tangan online. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Sedikit tips lagi, bagi yang baru hadir, kalau misalkan layarnya agak buram, boleh diklik aja di ujung kanan atas, di situ ada tombol titik 3, dan di situ nanti akan ada pilihan kualitas video, bisa disesuaikan aja, mau 720, 480, 240, dan seterusnya. Itu sesuaikan saja dengan kuota dan kemampuan dari wifi ibu-ibu masing-masing ya. Oke, itu tadi sesi sambutan yang luar biasa dari Kang Andika. Langsung saja, malam hari ini kita masuk ke sesi utama, yaitu kita akan mereview 7 hal nih yang mempengaruhi jualan, dan juga kita akan bahas tentang affiliate blueprint bersama siapa? Coach Rio yang sudah diperkenalkan oleh Kang Andika tadi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut ke dalam layar utama dengan tepuk tangan yang meriah dalam hitungan 1, 2, 3.
assalamualaikum Coach Rio. Masih ke-mute mikrofonnya sepertinya. Sorry. Oke. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam ibu-ibu hebat. Luar biasa nih. Ya, luar biasa. Walaupun udah jam segini, tapi para ibu masih semangat buat mencari ilmu, terus belajar nih Coach Rio ya. Malam hari ini kita sama-sama ada 425 orang loh yang hadir malam hari ini yang siap untuk belajar dan siap buat menerima sharingnya dari Coach Rio. Keren banget ini. Oke, malam hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang 7 hal yang mempengaruhi penjualan nih Kang Ilham. Kemarin itu soalnya banyak, pengen tahu dulu dong buat peserta pada malam hari ini siapa yang sudah ikut kelas 7 Days Mentoring. Nah itu, coba yang udah ikut kelas 7 Days Mentoringnya boleh absen di kolom komentar, boleh diacungkan tangannya. Tuh udah ada tuh, Cung. Nah. Cung, wah Cung. Malam minggu berfaedah katanya. Alhamdulillah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Wih, wow. Ada Coach Dani juga di kolom komentar. Wah, ada orang hebat nih. Saya Cung katanya. Udah. Alhamdulillah. Banyak ini. Banyak ya. Jadi tuh awalnya begini Kang Ilham, kan kemarin itu kita rencananya itu kasih materi terus buka sesi diskusi ya. Ya. Ternyata ini antusiasme ibu-ibu luar biasa banget loh. Waduh. Ya. Saya jadi semangat tapi juga jadi nggak sempat ngebalesin semua karena banyak yang banyak yang nanya gitu ya. Makanya saya jawabnya ada yang pakai voice note lah, ada yang saya tanya, tapi ada yang saya ketik. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya simpulkan bahwa ini sepertinya daripada materi terus langsung tanya jawab, mendingan saya harus kasih dulu materi-materinya atau saya kasih dulu di webinar supaya bisa jadi jawabannya ada di materi webinar atau di semua materi yang dibagikan. Iya, betul. Nah, Kang Ilham tadi saya lihat di komen nih Kang Ilham. Iya. Ini tadi luar biasa banget, ada yang dari Papua, ada yang dari Ambon. Berarti di sana jam 11 loh Kang Ilham. Iya benar, tadi ada yang bilang di kolom chat. Di sini di Ambon jam 11 katanya. Wah, luar biasa. Luar biasa bener ini para ibu hebat. Insya Allah. Berarti sepertinya saya harus mempersingkat waktu nih Kang Ilham. Nah, iya, boleh. Oke, kalau gitu agar kita lebih efektif lagi malam hari ini langsung saja kita masuk dulu ke materi inti dari Coach Rio, waktu tempat. Nah, saya persilahkan. Terima kasih Kang Ilham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, pada malam hari ini saya cuma ingin berbagi manfaat ya. Saya bukan bermaksud mengajari karena ya saya juga masih banyak belajar kok ibu-ibu. Cuman ya karena motivasi saya ingin menjadi manfaat buat ibu-ibu dan harapan saya di malam minggu produktif ini ibu-ibu bisa mendapatkan ilmu yang bisa mengubah kehidupan ibu-ibu. Karena di sini saya bahas nggak cuma sekedar bisnis tapi juga tentang mindset dan sebagainya ya. Dan ini ilmu ini free. Harapannya mau ibu gabung premium atau ibu mau jualan ke bisnis lainnya, produk lainnya silahkan. Yang penting bermanfaat. Yang penting ini bisa membuat ibu-ibu menghasilkan uang dan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang saya izin sharing ya supaya bisa menunjukkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai dari 7 hal ya. 7 hal, di mana nih 7 hal nih? Sini. Oke, mungkin sebagian udah ada yang terima e-booknya ya. Sebagian mungkin ada yang belum atau ada yang udah dapat tapi belum bisa di-download. Buat ibu-ibu yang ada kesulitan download, saran saya coba cari tempat yang ada wifi-nya yang bagus. Misalnya kalau saya dulu suka ke McD cuman buat sekedar dapat wifi. Misalkan contoh lah ya ke sana gitu ke McD, download dulu e-book-nya ya. Nah, ini ada 7 hal yang mempengaruhi penjualan dan nanti saya tunjukin ke ibu-ibu dalam praktek realnya di Instagram.
Yang pertama, nomor satu ini ibu-ibu, amal ibadah. Ada orang sama-sama jualannya sama-sama aja, yang satu santai, yang satu santai. Tapi kok yang satu penghasilan lebih gede, kok kayaknya beruntung banget. Bisa jadi amal ibadahnya lebih baik. Sholatnya 4 waktu, jamaah, duha, tahajud, sedekahnya luar biasa. Bisa jadi karena itu, ibu-ibu. Lalu dapat dipercaya. Pertanyaannya misalnya gini deh, ibu-ibu jual barang ke saya nih. Saya nanya, kenapa saya harus beli sama ibu ya? Nah, ibu bisa nggak menjawab, kenapa harus beli sama ibu? Nah, ini nanti kita ada bahas, ada materi namanya personal branding, ya, building trust sih judulnya. Tapi itu membahas tentang personal branding. Salah satu caranya bisa dengan buat buku. Nah, saya juga minta doanya sama ibu-ibu. Saya juga ada niat, insya Allah, ingin buat buku parenting. Judulnya insya Allah Islamic Parenting ala Kamario. Doain aja ya, mudah-mudahan ini baru konsep, tapi rencananya memang mau direalisasikan. Tujuannya untuk apa? Building trust, supaya dapat dipercaya. Lalu produk ya tentu aja lah, kalau kita nggak punya produk, apa yang kita jual ya. Produk kalau bagus itu akan berbicara. Produk kalau misalkan jelek, tapi traffic nanti yang lain-lainnya bagus, tapi ujungnya juga nanti produk itu jadi bumerang. Misalkan itu produk, misalkan contoh jualan skincare, ternyata skincare-nya ada merkurinya misalnya gitu ya, dan viral lagi, akhirnya kan bumerang. Jadi hati-hati juga, ini produk yang penting, harus yang bermanfaat dan jujur ya, testimoninya segala macamnya biar berkah. Traffic, nah nanti kita bahas lah tentang traffic. Terus target market, kita mau jualan misalkan produk parenting, tapi malah dipromosinya ke anak-anak ABG yang nggak masuk. Ke tiktokers yang masih ABG ya nggak masuk dong gitu ya. Terus konten, nah ini konten is the king. Ini loh ibu, penting loh, ini konten ini sangat-sangat penting. Sekarang perhatiin deh, kalau di bisnis online, di dunia online, mau di YouTube, youtuber tuh kan yang mahal itu kan ide konten. Mereka mencari konten ngeprank lah, konten apalah ya, konten bermanfaat. Ini penting juga ya, sangat penting malah. Dan interaksi juga ya, interaksi. Kita bahas ya. Jadi rumus suksesnya adalah promosi yang berulang dengan artian kita posting konten dengan penawaran yang menarik. Penawaran menarik itu bisa dengan kayak diskon, bonus, harga coret, dengan copywriting yang hypnoselling. Itu penawaran menarik masuk ke situ. Dan itu ada ibu khusus yang membahas tentang penawaran menarik. Ya, ibu nanti bisa lihat coba di ini ya, di kelas 7 days ya, kalau nggak salah saya udah bagikan. Lalu jumlah penonton. Ini mau penawaran menarik, kontennya bagus, tapi yang nonton dikit ya hasilnya nggak maksimal ibu-ibu. Coba kita lihat kalau misalkan promosinya di akunnya Kak Siren Sungkar. Yang nonton kan banyak, ya hasilnya pasti lebih besar. Karena itu tadi audiensnya besar. Lalu udah beli, dilayani, pelayanan memuaskan. Konten udah bagus, penawaran udah menarik, penonton udah banyak, udah ada yang mau, udah ada yang mau beli, tapi dicutekin. Slow respon, akhirnya nggak jadi beli. Atau sudah beli tapi nggak dilayani, nggak repeat order. Nah, tapi yang paling penting dari semua adalah ridho Allah. Ini semua, walaupun ini kurang semuanya, tapi Allah ridho. Kata Allah, penjualan ibu-ibu laris manis ya laris. Gitu. Makanya kuncinya di sini nomor 1. Gitu ya. Nah ini saya bukan, kali lagi ini cuma sharing aja, bukan bermaksud mengajari, dan saya bukan ustadz juga, tapi ya saya pengen ikut inilah berbagi manfaat. Oke, promosi berulang karena dasar dari penjualan adalah pengulangan. Coba deh ibu-ibu kalau lihat iklan, apakah ibu begitu lihat iklan langsung beli? Wah ada iklan bagus langsung beli? Kan enggak juga ya. Nah, ada yang kayak gitu, tapi kan banyak juga yang enggak. Rata-rata yang udah ulang lagi lama-lama kok jadi kepengen ya gitu. Contoh misalkan ya, kalau ibu-ibu nih ada nggak ibu-ibu yang suka main game nih? Kalau main game kan kadang suka ada game yang ada iklannya tuh, iklannya game lain juga. Pertama nggak pengen download, tapi gara-gara ada lagi, kayaknya seru juga download. Ya kan contoh kayak gitu ya. Atau misalkan iklan makanan, pertamanya belum tertarik, lama-lama, ada lagi, kok enak ya, pesan gitu kan. Sama kita juga perlu melakukan hal itu. Ya apa yang perlu kita lakukan? Sering-sering aja posting update story dan posting feed Instagram, kalau di Facebook status secara rutin, minimal 4 kali sehari. Ini sebetulnya perlu saya ralat juga ya.
Mungkin ada sebagian yang sibuk, saya juga baca di komen ada yang sibuk. Nggak masalah kalau sibuk, kalau gitu nggak usah 4 kali sehari, 1 kali sehari aja. Yang penting konsisten dulu daripada enggak sama sekali. Lalu berikutnya siapkan kontennya ya, kita udah siapin dulu nih, gambarnya udah ada, videonya udah ada, auto text-nya udah ada. Jangan sampai ada yang beli, ibu ketik panjang lebar, ada yang tanya lagi, ketik lagi, atau copy tempel. Capek ibu-ibu. Kita kerja cepat dengan apa? Aplikasi Sally. Nah, ini Sally ini supaya teman ibu-ibu cuma misal ngetik alamat 1 keluar, alamat dan nomor rekening 1 keluar, nomor rekening langsung lengkap. Misalkan ada yang nanya transfer kemana gitu ya, manfaat produknya apa, langsung manfaat 1 keluar, manfaatnya panjang gitu ya, gitu. Terus juga ini install aplikasi buat repost namanya Regrand. Nah, buat desain ini yang ibu lihat nih, slide-nya ini dari Canva ya. Ibu nanti kalau jadi member premium itu ada materi jago Canva ala sejuta pengusaha. Ibu-ibu bisa pelajarin di situ cara membuat konten yang keren. Lalu jangan jualan mulu isi postingannya, tapi kita berikan tips-tips yang bermanfaat, sharing dulu baru selling kemudian. Kalau jualan terus postingannya, orang juga nggak suka, akhirnya nggak lihat. Misalkan ya, Rio nih postingnya jualan mulu, update story, lihat kan paling jualan, kayak gitu. Tapi kalau kita sharing dulu, mengedukasi dulu, akhirnya dengan strategi soft selling, baru akhirnya jualan. Lebih masuk, lebih enak, lebih banyak orang yang senang. Gitu ya, jadi kita niatkan aja berbagi manfaat dulu ya. Lalu jumlah penonton, apakah sesuai dengan target market? Nah, ibu mau jualan ke siapa target marketnya? Apakah untuk wanita, usianya berapa, khusus ibu-ibu, atau khusus untuk yang belum menikah, produknya apa, disesuaikan nih. Gitu ya. Nanti gimana dong cara masuk ke target marketnya? Itu ada lagi pembahasannya, ada di ibu. Nah, buat yang ikutan 7 Days Mentoring ya, coba dilihat lagi nanti di materi, saya lupa nih gimana ya. Tapi ada lah punya. Terus traffic, berapa banyak jumlah yang melihat promosi Anda? Ibarat itu kalau ibu di pasar nih, sebenarnya kalau gara-gara pandemi itu traffic di pasar offline berkurang jauh, bener nggak Bu? Mungkin buat ibu-ibu yang sedang membangun usaha offline pasti merasakan dampaknya ya. Seperti itu. Jadi traffic itu adalah lalu lintas pengunjung. Itu dari pengunjungnya. Ibaratnya kalau mall nih dia datang, berapa banyak yang datang, yang lalu lalang lewatin toko ibu, yang lihat-lihat ada berapa. Semakin banyak yang datang ke toko ibu, kemungkinan yang beli makin gede nggak? Makin gede. Gitu. Beda nggak kalau misalkan buka toko nih di mall yang trafficnya pengunjungnya sehari, misalkan lah ya, saya nggak tahu kira-kira berapa, anggaplah 10.000 gitu satu hari ya, misalnya gitu. Dibandingkan dengan di toko di mall yang sepi, yang sehari cuma 1.000, ya pasti kan penjualannya lebih gede yang 10.000, karena makin banyak yang lihat, makin banyak yang beli. Kunci nih. Terus gimana dong Coach? Kalau saya kan belum punya banyak follower, belum punya banyak teman. Gimana dong cara traffic tinggi? Iklan. Gitu. Iklan kan supaya dibantuin, bisa trafficnya besar, yang lihat iklannya terus banyak, bisa sampai ke seluruh Indonesia, atau mau spesifik cuma di Papua, di Jakarta, di Sumatera, kita bisa tentukan. Gitu. Nah, itu materinya ada di Affiliate Blueprint, di materi FB Instagram Ads. Nah, itu khusus buat member premium ya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan nih PR-nya nih? Kalau Facebook ya banyak-banyakin aja temen sampai full 5.000, udah banyak juga disapa, jadi bangun interaksi DM ya. Terus Instagram juga gitu. Nah, ini follow juga ini harus hati-hati, nggak kayak dulu Instagram. Jadi kalau follow ya sehari 10 aja lah. Jangan, kalau dulu kan bisa sampai sejam 100 ya. Kalau sekarang nggak, jangan. Nah, sehari 10 udah cukup. Dan biasanya tuh follow itu akan sangat berpengaruh ke orang yang kita kenal. Misalkan kita melihat nih ada teman SMP, udah lama gak ketemu, follow Nah, harapannya kita nyolek dia, woi apa kabar lu, follow gue dong, gitu. Jadi kayak nyolek gitu kan, supaya minta di follow balik. Biasanya kalau kita kenal, itu teman kita memang kenalan yang baik kita lama atau enggak, asal kenal sama kita, biasanya di follow balik gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang baru banget sih, 10 aja lah pokoknya. Jangan istilahnya ya, jangan mengganggu orang lah, itu nanti bisa diblokir loh sama di-ban sama Instagramnya ya. Tapi yang paling pengaruh sekarang adalah buat konten bermanfaat. Kalau konten ibu-ibu bermanfaat, itu nanti
bisa dimasukin ke explore, nanti diarahkan ke orang-orang yang kira-kira berminat sama kontennya ibu. Nah kalau konten bermanfaat bisa menghasilkan orang itu follow akun ibu, bisa berinteraksi, bisa nanya, bisa komen dan sebagainya ya. Kalau bermanfaat juga bisa nge-save ya, itu juga berpengaruh. Lalu mainkan hashtag. Nah, WhatsApp kenalan dan sebarkan umpan. Nah, umpan apa maksudnya? Nah kita bahas ya. Jadi ini polanya loh ibu-ibu. Pertama nih kita mancing. Ya, mancing itu maksudnya mancing marketing dan pelindungan database. Kita perbanyak follower, teman Facebook, kontak WhatsApp ya. Umpannya dengan apa? Umpannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan tawarin ibu gratis. Kalau misalkan ibu mau menambah follower juga bisa dengan giveaway, itu kan umpan. Jadi dia misalkan kita kasih giveaway, akhirnya umpan dapat nih follower baru. Nah kita pelihara. Ibaratnya ibu-ibu ini mancing follower nih, follower udah masuk, nggak dimasak, nggak dimakan, dipindahin ke kolam ikan, isinya follower ibu nih ikannya nih. Nah ini kan dipelihara nih. Kalau dipelihara kan harus kita kasih makan dengan apa? Dengan educating dan entertaining, sesuatu yang bermanfaat bu. Jangan dijual dulu, jangan jualan dulu. Posting lah, sharing tentang misalkan kalau suka parenting ya sharing parenting, atau pokoknya yang lucu juga boleh gitu. Yang penting bermanfaat itu kan bisa dalam artian kita memberikan edukasi atau informasi yang bermanfaat, bisa juga kita membuat orang lain tertawa atau palingan minimal senyum gitu ya. Makanya kalau artis yang cakep, yang cantik itu juga kan walaupun kontennya misalkan dia tidak mengedukasi tapi dia tidak melucu, tapi tetap aja mereka senang gitu, karena entertaining itu nggak cuma juga dari ngelawak aja, tapi dari cara berpakaiannya oke, itu menghibur oke gitu ya, itu bisa juga masuk ke itu. Nah kalau ibu-ibu udah kasih makan baru jualan. Kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan kita nih langsung nih yang belum tahu ilmunya, pokoknya hajar terus, promosi terus gitu. Akhirnya orang nggak suka, akhirnya nggak mau dia follow kita, nggak mau ada postingan kita. Nah kalau kita ada promosi, kita berikanlah penawaran yang menarik tuh, adalah jurusnya lagi ya. Makanya sebenarnya kalau ibu-ibu jadi premium, member premium, pelajar affiliate blueprint, insya Allah mau pelajari materi yang ada aja itu cukup lengkap insya Allah ya. Dan kalau sudah ada yang beli, jangan lupa pooling database customer dicatat bu. Kebanyakan orang nggak dicatat nih. Udah beli udah lewat aja. Tapi kalau kita catat data pelanggannya, kita kasih pelayanan yang memuaskan, kita jadikan dia teman. Bahkan kalau bisa kita sampai tahu tanggal ulang tahunnya, begitu ulang tahun kita ucapin selamat, atau bahkan kita kasih voucher, wah pasti dampaknya besar sekali. Bisa repeat order ya. Nah ini nanti ujung-ujungnya kita ke WhatsApp ya. Kenapa? Karena pengguna WhatsApp kan sangat besar nih, frekuensinya juga tinggi dan sebagainya ya. Gimana cara memperbanyak kontak WhatsApp? Bisa dengan ngajak teman di Facebook, follower di IG, kenalan di berbagai grup WhatsApp, saling nyimpan nomor WhatsApp. Tapi saran saya alamiah aja ya bu. Jadi jangan pakai kalimat copy text gitu ya. Ketahuan banget ya. Emang sengaja nih, maksudnya ingin berteman cuman sekedar biar mau jualan ya gitu, karena udah ketahuan dari teksnya. Tapi kalau ibu alami aja, lo salam kenal, kita satu grup di sini gitu, ya udah kayak ajak bertemannya biasa. Kalau nggak mau gimana ya, cari yang lain. Balik lagi ke niat kita bersilaturahmi dulu. Nah triknya kita juga tawarkan sesuatu yang membuat target market mau nyimpen nomor WhatsApp Anda. Contoh nih, saya nih, ini real nih, pakai Facebook istri saya nih. Saya kan senang buat ebook tuh. Saya kan senang nulis tuh. Udah, bikin aja, gratis. Ini nomornya lama nih. Udah tawarin. Jadi Aprang tawarin DM ini. Ada yang mau. Ya udah, kalau mau, WhatsApp ke nomor ini. Nanti dikasih ya via WhatsApp. Tapi saya kasih dalam bentuk link. Jadi harus save nomor saya. Kalau nggak save nomor saya, link itu kan nggak bisa diklik. Itu triknya ya, ini salah satu trik aja lah. Nah ini buat aktivitas checklist lembar checklist aktivitas harian. Sebenarnya kalau ikhtiarnya begini-begini aja sebenarnya ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu juga bisa dapatkan ya, ini template-nya nanti di affiliate blueprint. Nah terus pelayanan memuaskan, buat buku pelanggan, tulis, catat tanggal belinya. Jadi kalau misalkan ini belinya jualan apa nih, makanan, cemilan, jadi kira-kira aja habisnya kapan, kan? Atau misalkan jualannya masker kecantikan misalkan,
kira-kira habis tanggal berapa ya, ntar pas tanggal berapa siapa tawarin lagi, ibu kira-kira gimana maskernya, kayaknya udah habis ya gitu. Terus fast respon penting loh ini kalau kita telat, saya pernah kejadian tuh, dan cuma gara-gara telat berapa menit udah nggak jadi beli deh gitu ya. Nah ini kalau untuk ibu-ibu yang chat ke admin IHB dan slow respon, mohon maaf ya ibu-ibu, ini luar biasa banget soal antusiasmenya. Itu tadi yang tadi dibilang Pak Dika ya, yang masuk chatnya banyak banget. Oke, terus sama, sebut namanya ya, pastikan berkenalan dulu. Biasa kan namanya customer dengan Kak dan namanya, makanya saya suka sebut orang tuh namanya Kak, pakai Kak gitu ya. Kadang selalu pernah kejadian gini nih, ada orang namanya kayak laki-laki, ternyata perempuan. Jadi saya panggil Mas, dia bilang, saya perempuan Mas. Mohon maaf, salah kan. Jadi ini bahasa kakak tuh, apalagi di online tuh udah ini banget ya, biasa banget gitu ya, dan netral banget lah ini Kak gitu ya. Ada manggil Bu tapi ngerasa nggak pengen dipanggil Bu gitu kan, jadi udahlah netral Kak aja. Nah ini yang paling penting ya, ridho Allah, ini yang paling penting. Ini saya kasih ini saya gambarkan begini ya ibu-ibu ya, ini yang sebelah sini ini ikhtiarnya nih, urusan dunia ya, tapi sebenarnya ini dipengaruhi dari sini. Tadi Pak Dika udah bagus banget membahas mindset, saya setuju banget. Tapi ini mindset bisa positif kalau hati ibu-ibu, hati kita bersih. Hati bersih, niat kita bisa lurus. Oke, gini deh, kita tadi bahas tuh mindset positif, iya bener sih. Niat, oh iya niat positif ya, niat karena Allah misalkan. Tapi kok susah ya? Ngomong mah gampang coach. Pelaksanaan susah, iya susah kalau hatinya kotor. Sharing. Ini maksudnya sambil mengingatkan diri saya sendiri ya ibu-ibu ya. Kan, ya saya ketika kita hati kotor kan setan hadir tuh. Ini yang tadinya kita udah punya pikiran positif, niat positif, dibikin malas. Ditunjukkanlah rasa takut. Dibuatlah kita pokoknya ya nggak mau all out aja. Itu kuncinya, hatinya harus bersih dulu ibu-ibu. Nah gimana dong cara jaga hatinya? Dari apa yang kita lihat. Kalau bapak-bapak tuh itu penting banget tuh ya, ngelihat, waduh apalagi lihat medsos ya, waduh ya, itu jaga pandangan ya. Terus dari gosip, gibah, kadang nikmat gitu ya, canda sama teman gitu. Tapi ngomongin orang kan itu pelan-pelan mengotori hati ya. Terus juga ya itu tadi juga Pak Dika membahas lihatnya lambe tura ya, itulah gitu ya, kita seringkali di zaman sekarang ini mudah sekali kita melihat aib orang lain ya. Hati-hati, jadi mulai mensortir lah, cari yang bermanfaat, positif. Kalau saya sekarang kalau misalnya ada yang toksik, bukan gosip, misalkan gosip emang saya nggak tertarik lihat ya, tapi kalau misalnya toksik itu ada toksik, saya juga nggak suka gitu. Jadi mendingan nggak digubris, lewatin aja gitu. Kalau kita nggak kenal, udah jangan pilih aja, tidak tertarik, karena mempengaruhi gitu ya. Nah kalau ibu-ibu sudah bersihkan hati, sudah ini juga ya berpengaruh ya beribadah ya. Ini sesuai dengan agama masing-masing, tapi kalau saya seorang muslim, saya akan bahas dengan cara Islam tentunya ya, sholatnya dulu diperbaiki 5 waktunya. Kalau yang laki-laki ibu punya suami suruh ke masjid ya pakai masker ya, prokes ya, itu pengaruhnya besar juga ya. Dan sebagai contoh juga ke anak gitu ya. Terus sholat sunahnya, duha, tahajud, sedekah, ajak anak juga, ajak ke panti asuhan gitu ya. Tapi juga ingat tadi ya, prokes ya, itu juga belajar juga, tunjukkan ke anak tentang sedekah ya. Itu membersihkan hati. Enak, itu udah plong tuh. Kalau itu udah bersih, niatnya luruskan karena Allah coba. Kalau niatnya karena Allah, tindakan pikiran kita juga positif karena Allah. Maka tindakannya juga karena Allah. Kayak gitu ya. Terus sebelah ada satu lagi, itu dibahas di workbook athlete blueprint, olahraga fisik. Ini kita udah positif nih, sakit, ya nggak maksimal juga.
walaupun bisa kerja sambil tiduran tetap aja tapi nggak enak gitu ya. Bahkan di workbook ya, nanti saya tunjukin workbooknya sekilas ya, ada itu arahan untuk olahraga, ada arahan baca buku apa yang positif ya. Ingat, di komunitas ini bukan hanya berbisnis, di komunitas ini adalah bagaimana kita bisa lebih baik. Karena kalau kita mau mengubah bangsa ini harus mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil-kecil, dan mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini. Seperti itu ibu-ibu. Yakin, kita harus yakin dengan apa yang kita jual juga. Karena kalau kita yakin, aura frekuensi kita itu bisa nular nih. Walaupun via online ya, itu bisa berpengaruh. Orang yang jualan sama nih, produknya sama-sama bagus gitu ya. Misalkan aja lah contoh, saya jual kacamata anti radiasi. Yang satu jual juga sama, harganya sama. Tapi saya yakin yang satu enggak. Itu lebih berpengaruh ke saya gitu, yang yakin. Gitu. Ada lah, itu dibahas juga di materi di 7 Days ya. Insya Allah besok saya share. Nah, ikhtiar yang tadi sudah saya bahas ibu-ibu, kerjaan kita itu silaturahmi dengan menambah teman baru, menambah database ya. Database itu bisa kontak, bisa follower, bisa WhatsApp ya. Terus building trust, bangun orang supaya ya percaya sama Anda gitu ya. Lalu bangun interaksi ya. Kalau tanya di komen gitu ya. Terus like, di save postingannya, baru promosi, perbesar traffic dengan apa? Dengan penawaran menarik. Kalau udah ada yang beli di service. Oke, sekarang kita review sedikit Affiliate Blueprint ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini cuma tampilan aja ya. Ini buat ibu-ibu yang sudah jadi member premium, ibu bisa akses ini. Banyak materi-materi yang saya bagikan juga di 7 Days Mentoring karena motivasi saya, ibu yang ikut 7 Days Mentoring, walaupun ibu nggak gabung sama kita pun, ibu dapat manfaat, ibu bisa gunakan juga untuk bisnis ibu masing-masing. Tapi kalau ibu gabung dengan IHB artinya jadi member premium, ibu akan mendapatkan manfaat yang insya Allah sangat-sangat menguntungkan sebagai investasi. Karena ilmu tersebut bisa membuat ibu lebih baik lagi ya. Ini ya yang kita bahas tadi, ini untuk awal-awal, ini checklist aktivitas, checklist ibadah, ini disesuaikan dengan agama masing-masing aja. Ini kalau saya kasih contohnya, karena ini ya saya muslim, jadi saya kasih lagi gitu. Checklist tuh, salat subuh, 14 subuh, checklist gitu ya. Ya mulai, checklist gitu ibu-ibu, apalagi di bulan puasa ya. Gimana ya puasanya? Ini lama kayaknya. Nah, ini coba deh buat yang muslim lakukan, dibiasa ini motivasi, dijadikan motivasi gitu, dipenuhin gitu ya. Insya Allah akan terjadi perubahan hidup yang lebih positif, insya Allah. Nah, basic selling berawal dari marketing langit. Marketing langit itu intinya adalah bahwa semua rezeki itu dari Tuhan, dari Allah. Lalu mindset, terus esensi penjualan yang kayak tadi itu dasar penjualan, esensi penjualan itu keyakinan ya. Kita yakin dengan produk yang kita jual. Dasar penjualan itu pengulangan ya. Nah, terus juga ini tentang impian, penting juga impian karena ya buat motivasi kita. Dan nah nanti baca dulu deh, baca sendiri ya, tapi kayaknya udah ya karena itu di materi pertama. Kalau pengen nyetak dreambooknya, nih saya review lagi nih. Bagi ibu-ibu yang udah baca e-booknya, sudah nonton tentang bangun goal dan bikin dreambook dari Pak Dika, ibu-ibu bisa bikin dreambooknya. Tapi di handphone juga bisa, tinggal cari gambarnya. Tapi kalau mau bikin buku juga bisa. Ini ada template-nya, ada printable-nya. Tinggal di print. Udah saya buatkan juga. Tinggal print, nah contoh kayak gini ya. Mau bikin sendiri juga Canva juga boleh. Tuliskan niat ibu, tuliskan daftar keinginan ibu. Terus terakhir ini goal tahunan, goal bulanan. Terus ini tempel deh. Misalkan ibu pengen naik haji, tempel gambar Mekah di sini, tulis targetnya kapan gitu ya. Terus kalau untuk yang pengen membuat, tadi saya juga baca di komen ada yang gimana nih kalau saya sibuk nggak punya waktu. Ibu cetak yang perencanaan. Ini udah langsung nih meja nih. Nih lihat di sini nih.
Ini ada yang buat bulanan, ada yang jadwal harian. Kita lihat tuh yang jadwal harian yuk. Nah, ibu kan bisa atur. Kita punya waktu 24 jam. Masa sih kita nggak bisa meluangkan waktu untuk bisnis, untuk anak? Paling nggak sejam deh. Gitu. Kadang bukannya kita nggak punya waktu, tapi kita belum tahu ilmu bagaimana manajemen waktu. Nah, ini fungsinya. Ini silahkan di print, hitam putih juga nggak apa-apa. Misalkan satu, ini di print 1, terus di fotokopi sampai 30 untuk 1 bulan. Ya, jam 3 tahajud, tuh kan. Jam 6 atau jam berapa olahraga 7 menit. Nanti saya bahas ya, ada olahraga 7 menit. Oke, terus nah ini ya, ini ada materi building class, ada WhatsApp marketing, ada pooling database strategi, ada penawaran menarik, ada copywriting, pelayanan memuaskan. Nah ini cuma bisa didapat buat yang ini ya, buat yang member premium. Ini tinggal ngeklik aja, nantinya ada ilmunya. Nah ini kemarin udah saya bagikan ya e-booknya Instagram. Nah ini juga ada Instagram Ads, cara beriklan. Ini ada urutannya nih, basic, intermediate, advance. Jadi bertahap. Kalau enggak, wah puyeng. Terakhir, customer service part-time. Jadi ini jurus itu nih dari Pak Dani nih, luar biasa nih Pak Dani nih. Ini cara melayani pelanggan. Nah, gimana cara ininya, cara belajarnya? Ibu-ibu print dulu nih. Nah, ini balik lagi nih buat ini kalau mau workbooknya ini bagi yang sudah member premium nanti dapat workbook print. Nah, ini kurikulumnya ya, persiapan dasar, basic selling tadi udah kita bahas ya, ada di affiliate rutin. Ini Instagram, ini ya kurikulum dengan Instagram ya. Insya Allah juga nanti ya ini lagi proses sih, ada materi TikTok, kedepannya juga pengen ada YouTube juga, tapi fokus aja dulu dengan Instagram deh. Ada PR intinya kayak gini yang kita lakukan, yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah ini tinggal kita ikutin aja nih. Nah kalau yang untuk beriklan tadi penting banget ikutinnya, ikutin dari sini. Tuh basic, buat halaman dulu, hubungkan dengan Instagram bla bla bla. Ini kalau nggak dibikini ini puyeng, buat pemula puyeng. Facebook itu puyeng kalau nggak pelan-pelan belajarnya ya. Nah, pengembangan diri. Nah, ini ya buat ibu-ibu tadi yang saya lihat juga di komen, baca buku apa ya bagus ya. Ini saran saya, cari deh di Tokopedia, ada kok buat pikiran berjiwa besar. Ini buku yang mengubah pola pikir saya, ibu-ibu. Dulu saya orang pemalu, minderan ya, apalagi zaman saya masih sekolah, saya kan pemalu gitu ya. Berubahnya gara-gara baca buku ini. You are what you think. Kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda berpikir Anda itu orang yang positif, ya Anda positif. Anda orang yang pesimis, ya jadilah pesimis. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, dengan bergaul dengan siapa, apa yang Anda dengar gitu ya. Terus bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, ini juga yang merubah kehidupan saya. Yang saya tadi pemalu, akhirnya berani malu-maluin. Akhirnya berani untuk bergaul, akhirnya bisa mudah bergaul ya gara-gara buku ini. Terus buku personality plus, ibu bisa memahami karakter orang lain, karakter anak, karakter suami. Ada orang yang karakternya keras, koleris, ada orang yang karakternya melankolis, yang tertata, sensitif. Ada yang karakternya sanguin, yang nggak ada lu nggak rame, yang pokoknya heboh luar biasa gitu ya. Ada yang karakternya cinta damai, pragmatis ya, tapi males, santai kayak di pantai. Tapi ya gitu ya, susah dibilangin, tapi orangnya menyenangkan gitu. Bagaimana cara menyingkapi karakter-karakter itu? Ibu perlu baca buku Personality Plus. Terus olahraga minimal 5-10 menit per hari. Nah ini diklik aja nih, Bitly olahraga 7 menit. Ini olahraga yang kalau dilakukan setiap hari cuma 7 menitan bisa menurunkan berat badan. Karena saya dulu berat badannya 70 kilo, sekarang 60 tahun, 61, kalau 62 ya sekitar segitu ya. Salah satunya karena rutin olahraga 7 menit. Terus ya ini ya, subscribe YouTube Sejuta Pengusaha, sama install aplikasi Kita Bisa. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah sebagai penutup, kalau ibu-ibu mau lihat Instagram tuh apa yang harus kita lakukan, yang pertama ibu-ibu contoh aja, Kak Siren contohnya. Ibu kalau kita tadi kembali lagi ke
ke 7 hal yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama tadi building trust. Nah, ibu mau dikenal sebagai siapa? Nah, kalau Kak Shiren ini, ya karena kita tahu ya, karena Kak Shiren sudah membangun, meniti karir di entertainment dulu, ya orang sudah terbangun lah trustnya, itu building trustnya. Terus dari trafficnya, kita lihat trafficnya. Tuh yang love 33.000, tinggi kan? Terus apalagi tadi ya, 7 hal yang mempengaruhi penjualan tuh. Koses jadi lupa lagi. Engagement tadi udah, dapat dipercaya udah, traffic ya udah, produk ada kan, tadi ada ya target market. Nah, terus apa yang ibu-ibu bisa lakukan belajar dari sini? Ibu lihat profilnya deh. Ini namanya optimasi bio. Yang pertama, kalau ibu ini pakai Instagram pribadi aja, tapi promosiin ibu tuh punya bisnis apa aja nih, tulis di sini nih, misalkan kayak ini kan toko bisnisnya Kak Shiren nih, Lamia Shoes. Nah tuh gitu, tulis di situ. Kalau ibu punya link website atau pakai bio linki yang supaya bisa masuk ke berbagai macam link, taruh di sini. Ini contoh optimasi bio, itu yang kita lakukan. Selebihnya apa? Mainkan di sini. Nah kalau ini kan karena Kak Shiren ini public figure, ya engagementnya, trafficnya tinggi. Terus gimana dong buat kita nih, gitu ya, yang masih awal? Ibu-ibu bisa contoh guru saya, Coach Sandy. Ini akun pribadi, tapi isi postingannya, feednya nggak ada. Ini nggak ada jualan di sini. Ya tadi juga Kak Shiren jualannya juga bukan di sini. Ya, utamanya jualannya di sini nih. Jadi kalau ibu-ibu mau jualan tuh di story sama di highlight, jangan di feed. Feed itu isinya yang membangun interaksi, yang bermanfaat. Nah, ini kayak Coach Sandy ini apa konten-kontennya? Postingan yang bermanfaat, dan ciri-cirinya konten yang engagementnya bagus, yang nilainya bagus, ini yang bisa digeser-geser. Mau tahu nggak caranya supaya bisa bikin konten-konten menarik dengan karusel begini? Kalau mau belajar itu, buka materi Jago Canva ala sejuta pengusaha di Affiliate Blueprint. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang luar biasa, Kang Ilham. Wih, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Coach Rio. Sama-sama. Tadi banyak banget ya materi yang bisa kita dapat dari malam hari ini. Nah, sekarang kita buka tanya jawab nih, beberapa pertanyaan. Berhubung udah jam segini juga, mungkin 2 atau 3 pertanyaan aja boleh ya. Kita buka sesi tanya jawabnya, silakan bagi para ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, teteh-teteh, silakan yang mau bertanya langsung aja tulis di kolom live chat, di kolom komentar. Wah, ini ada pertanyaan ini nih. Coach, suami saya kurang srek kalau saya berbisnis. Kalau nggak ridho kan pasti berpengaruh ke bisnis kita. Nah, itu gimana tuh katanya solusinya? Nah, ini kita kembalikan lagi ke hukum Allah ya. Kalau sudah menikah itu kan ridho Allah, itu ridho suami kan ridho Allah ya. Kalau laki-laki itu kan itu surga di telapak kaki ibu, benar ya. Tapi begitu kalau yang saya tahu ya, mohon diralat kalau saya salah. Kalau seorang wanita sudah menikah, ridho suami itu ya ridho Allah gitu. yang paling yang bisa kita lakukan, paling enggak ibu coba diskusi sama suami, ngobrol. Paling enggak inilah apa maksudnya, oke deh, kita nggak harus yang fokus utama gitu ya. Tapi paling enggak misalnya saya cuma sekedar pengen berbagi manfaat, pengen sharing posting edukasi sambil promosi, siapa tahu ada yang tertarik sama produknya, kan lumayan kalau misalkan ada yang beli kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih Bu ya solusinya. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Umu Amatullah. Coach, gimana caranya agar tiap hari bisa konsisten, ada konten terus untuk kami para ibu rumah tangga? Apa harus ada satu hari yang digunakan membuat konten untuk full 7 hari, jadi nanti tinggal posting aja? Jadi kayak bikin bank konten dulu kali ya? Betul.
Ya betul. Kalau nggak salah itu juga saya tuh cuma saya lupa saya taruhnya di mana ya. Itu kalau nggak salah sih di Instagram deh. Jadi ada link Excel, lembar Excel yang isinya tuh buat ibu bikin bank konten. Jadi bener tuh Bu, ibu bikin nih 1 hari nih. Tapi memang dibuatnya itu untuk 7 hari. Nah nanti di postingnya pakai aplikasi namanya Creator Studio, FB Creator Studio. Nah itu ibu bisa jadwalkan tuh mau dipostingnya hari apa, jam berapa, nanti terposting otomatis. Kalau nggak salah di Instagram tuh ada saya itu materi itu. Coba nanti dicek lagi ya. Oke, sip. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mana ya? Wah, apa bisa memulai bisnis dengan akun WA dan lain-lain tapi yang pribadi aja katanya? Ya, yang sudah ada pribadi dulu katanya. Bisa. Ini sharing ya. Saya dulu pertama kali berbisnis online itu kan saya bergurunya sama Coach Dika tuh. Makanya Coach Dika tadi orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Karena saya banyak belajar dengan beliau. Apa yang saya lakukan waktu itu, saya memulai dari akun pribadi, akun WhatsApp. Ya akhirnya saya namakan pakai jurus Japri Marketing. Jadi sebenarnya kalau kita udah ada kemauan, walaupun kita belum punya Instagram, cuma punya WhatsApp pun juga WhatsApp pribadi, kita bisa kok mulai menghasilkan uang. Caranya bisa dengan menawarkan inner circle kita. Kan kita punya teman dong, punya kenalan dari yang terdekat dulu sampai teman di luar inner circle yang kita kenal tapi nggak terlalu dekat. Nah kita mulai deket dulu, di Japri satu-satu. Itu ada di materi WhatsApp marketing kalau nggak salah, udah pernah di share juga ya di 7 Days Mentoring yang videonya Pak Dika itu. Berawal dari situ, nawarin secara satu persatu. Ya ada tekniknya juga ya tentunya. Tapi poinnya adalah bisa, apalagi Instagram. Selama kita memberikan postingan-postingan yang bermanfaat, terus kita optimasi bio seperti yang saya jelaskan tadi, bisa banget itu bisa menghasilkan uang dari situ. Gitu kan. Oke. Jadi kita coba aja optimasi dulu yang ada ya. Siapa tahu bisa menghasilkan juga dari situ ya. Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Mana ya? Ini aja deh. Tentang circle. Coach, bagaimana caranya kita membangun circle agar percaya dengan bisnis kita? Nah, circle yang tepat itu seperti apa juga mungkin ya? Bisa kita bahas ke situ. Nah ini balik lagi nih Kak Shirley apa Bu Shirley ya enaknya ya. Kak Shirley, Kak Shirley jualan apa? Target marketnya siapa? Kalau misalkan target marketnya ibu-ibu misalkan, contohnya ibu bisa buat postingan parenting misalnya. Kalau ibu buat mulai aja dulu prinsipnya, mulai dari akun Instagram pribadi, buat kayak Kang Sandy tadi, postingan-postingan yang bermanfaat tapi sesuai dengan target market. Misalkan postingan dengan tips parenting, mulai dari situ dulu. Nah lebih bagus lagi nantinya bikin buku. Ada kan sekarang tuh, kita cari aja di Google tuh, pelatihan bikin buku. Mama saya aja ikut loh, Kang Ilham umurnya udah 65 tahun, ikut training buat buku dalam 21 hari, jadi loh 21 hari. Luar biasa. Itu motivasi banget ya. Walaupun banyak orang yang misalkan nggak suka baca buku, tapi paling enggak nama kakak dikenal sebagai penulis buku apa gitu. Ya kan nanti Rio Kamario ya, oh yang penulis buku Islamic Parenting ala Kamario ya. Nah saya tuh pengennya kayak gitu niatnya. Itu caranya. Oke. Kang Ilham tadi udah kelewat. Boleh yang mana? Ada yang kelewat sedikit. Apa-apa? Boleh. Saya lupa, karena itu penting banget. Saya izin share screen sedikit aja ya. Boleh Kang Ilham ya? Boleh. Saya lupa sharingnya, ini dia. Ini soal kita barusan ngebahas parenting nih, jadi sempat bahas parenting, jadi saya keinget nih.
Bentar ya. Ibu-ibu, perkenalkan, ini adalah Miss Rosa. Miss Rosa ini adalah salah satu inspirasi saya juga, guru saya juga. Ya, qadarullah, istri saya juga sebagai pengajar di sekolahnya beliau. Jadi Miss Rosa ini adalah founder dari Montessori House Asia, sekolah anak usia antara dari 1 tahun sampai 6 tahun ya, pokoknya sebelum SD, dengan metode Montessori. Nah, ini acaranya besok nih, bagus banget ini materi tentang parenting. Besok jam 8:30 ya, akan dibawakan oleh Miss Rosa. Nah, kalau ibu-ibu pengen belajar parenting dengan Miss Rosa ini, ibu-ibu bisa daftar sebagai member premium. Insya Allah besok bisa dapat akses untuk bisa mengikuti kelas parenting bersama Miss Rosa ini. Nah, ini saya sharing sedikit nih terakhir. Montessori, kenapa sebenarnya gini ya, kalau untuk sebagai seorang muslim, dasarnya agama dulu ya, Islam dulu. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu yang terbaik. Tapi saya menggunakan metode Montessori ini untuk teknik membangun keterampilan, kemandirian, kepercayaan diri. Nah, saya kasih contoh kayak begini nih. Ini dulu dibeli nih, ada sampai 3A gitu ya. Ini untuk melatih anak saya nih dari waktu usia masih 4 tahun, kalau nggak salah 4 atau 5 tahun. Dulu nih pertama saya ngajarin ini nih, ya baca buku ya kayak begini-gini nih sama coret-coret nih. Saya luangkan waktu lah paling enggak ya, supaya juga membangun hubungan sama anak juga ya. Jadi bapak-bapak juga kalau bisa meluangkan waktu lah walaupun sebentar. Luar biasa aja pakai metode Montessori itu ya, karena istri saya ikut program diploma di Montessori House Asia, terus mempraktekkan ke anak saya. Nggak sampai sini, nggak sampai ini semua buku kelar nih, ini masih bersih kan tuh, tapi anak saya udah keburu bisa baca duluan. Nah, itu pakai metode Montessori. Ada cara berbeda dalam melatih, bagaimana cara membaca dan lain-lain lah, banyak ya. Insya Allah juga nanti pengen saya bikin buku ngebahas juga tuh Islamic Parenting ala Kamaria, itu di dalamnya dari Islamnya dulu ya, pemahaman Islamnya dulu, akidah dan sebagainya, dan teknik-teknik itu tadi. Nah, supaya ibu-ibu bisa belajar, besok perlu nonton webinarnya Miss Rosa jam 8:30 ya. Daftar premium, insya Allah dapat akses ya. Nggak akan rugi, malah untung insya Allah. Betul, itu seperti yang Kang Andika bilang di awal tadi ya, dengan 100.000 aja itu udah seumur hidup bisa mengikuti seluruh kelas yang kita selenggarakan selama program ini ada ya. Insya Allah. Jadi kalau udah jadi member premium udah nggak usah bayar lagi, udah bisa ikutan besok. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja sesi kita malam hari ini. Terakhir, ada tambah lagi sebelum kita tutup, Coach Rio? Ya, mungkin saran buat ibu-ibu, tips supaya ibu-ibu nggak down dan tetap semangat. Yang pertama, niatkan ibu-ibu jalanin bisnis apapun, atau misalkan dengan IHB ini, niatkan aja untuk ibadah, niatkan karena Allah. Jadi rezeki nanti deh gitu ya. Yang penting kita lakukan aja dulu gitu karena Allah. Yang kedua, setelah niat, buat tujuan, impian, libatkan juga Allah. Terakhir, bertindaklah karena Allah. Jadi sebagai ibadah, jadi motivasi. Kalau soal rezeki, tawakal aja deh. Tawakal. Yang penting lakukan yang terbaik aja karena Allah. Itu aja Kang Ilham. Oke, mantap banget. Makasih banyak Coach Rio atas sesi malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Ini bagi para ibu yang sedang mencari solusi atas keadaannya saat ini dan yang terus mencari ilmu juga. Dan semoga Coach Rio juga sehat selalu. Amin. Sukses selalu dan segera bertemu lagi di kelas-kelas lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi Coach Rio. Terima kasih Kang Ilham. Terima kasih. Sama-sama. Ya, itu dia tadi sesi utama kita pada malam hari ini bersama Coach Rio Komario. Kita bahas tentang 7 hal ya. Tadi kita review tentang 7 hal tentang penjualan dan affiliate blueprint juga.
Dan tadi di akhir jangan sampai kelewatan sesi besok malam, karena besok malam kita akan bertemu bersama Miss Rosa. Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Rio, besok kita akan ada webinar khusus untuk member premium. Jadi bagi para ibu di sini yang belum premium, silakan segera upgrade membershipnya. Bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti setelah ini selesai, atau kunjungi Instagram Ibu Hebat Berusaha. Nah, cek aja di profilnya ya. Di profilnya nanti ada website, tinggal masuk aja, nanti tinggal registrasi, transaksi, dan lain sebagainya gitu ya. Besok jam 20.30 lagi, jadi besok malam. Jadi di jam yang sama, hari Minggu. Besok itu tanggal 9 ya? Iya betul, tanggal 9. Karena member premium kita diskon 50%-nya hanya sampai tanggal 10 atau tanggal hari Senin. Gitu. Jadi ibu-ibu masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk segera upgrade member premium. Oke. Itu aja info tambahan dari saya. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi sempat di angka 400 orang yang hadir, luar biasa. Kita sudah live selama 1 jam 35 menit juga, luar biasa. Bagi yang ingin menonton ulang tayangan ini silakan, bisa, karena akan kita save di channel Ibu Hebat Berusaha. Dan bagi yang punya kerabat, teman, saudara yang mungkin membutuhkan info ini, membutuhkan tayangan ulang video ini, silakan diberikan juga linknya. Dan jangan lupa di-share juga ke sosial media manfaat dari webinar kita malam hari ini, karena siapa tahu akan ada banyak kerabat, ibu-ibu di luar sana yang melihat konten dari para ibu di sini yang sudah mengikuti kelasnya dan mendapatkan manfaatnya, dan tertarik untuk bergabung menjadi keluarga Ibu Hebat juga, ya itu kan insya Allah pahalanya akan mengalir ke Anda semua juga ya, insya Allah. Jangan lupa juga di tag para founder IHB dari Kak Bella, Kak Kia, Kak Shirin, tadi ada di Coach Rio juga, Kang Andika, ke saya juga boleh. Pokoknya sampai bertemu kita di live webinar besok ya bersama para member premium IHB. Oke, mungkin itu aja. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Hebat Berusaha dan salam sejuta pengusaha. Bye-bye.